Salam sehat, salam satu hobi, salam seduluran. Para sahabatku pembudidaya ayam kampung maupun para rekan-rekan yang masuk channel ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rezeki Anda juga semakin dimudahkan dan keluarga juga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, para sedulur ya, belajar dari keseharian kegiatan budidaya itu membuat kita semakin memahami bagaimana proses-proses sukses dalam budidaya ayam kampung. Tahapan pertama memang pemilihan induk itu babon maupun pacek akan menentukan kualitas dan gen dari ayam-ayam yang akan kita pelihara. Tahap kedua, saya sudah melakukan beberapa kali proses penetasan, pengeraman, dan breeding anakan ayam, dan ini semua adalah hasil breeding ya, dari mulai menetas, kemudian dipelihara dalam kandang karantina 1 bulan, kemudian masuk ke kandang pembesaran. Proses kedua itu sudah kita lalui, yaitu proses bagaimana dalam masa breeding itu anakan ayam kita itu tumbuh sehat dan juga itu badannya berkembang. Proses ketiga itu adalah masa pembesaran. Kalau di masa breeding kita memberikan makanan starter seperti 5-11 ya, dan juga di usia 3 minggu kita campurkan dengan nasi sehingga dia mendapat karbohidrat yang lebih banyak untuk memperbesar dan mempercepat pertumbuhan fisik. Nah, di dalam masa pembesaran kita relatif masih memberikan pakan 5-11 dicampur dengan pakan racikan ya, pakan racikan yang berasal dari limbah pasar. Nah, seperti ini adalah usia 4 bulan, ini 3 bulan lebih lah, menjelang 4 bulan. Ini kalau kita kasih makan itu relatif baik, itu seperti ini ya. Ini kita kasih pakan, ini adalah menir sama 5-11. Di dalam masa pembesaran ini yang kita berikan. Ini sedulur, ini datang kelompok besar ini. Nah ya, ini relatif ini kelompok besar datang ke sini. Ini kelompok 5 bulan ini ya. Ini kalau kita kasih ke sini nah, ini dia sedulur. Ini 13 ekor, tapi 2 ekor itu 2 jantan itu kita pisah karena sejak dia itu remaja itu dia sudah sering mematok ya temannya yang lain. Nah ini, jadi khusus yang dewasa ini memang kita berikan menir
penyir sama 511 ditambah dengan pakan-pakan limbah yang kita berikan dalam kotak sampah. Nah, ini adalah breeding pertama yang kita berhasil ya. Ini 5 bulan dan ini akan calon-calon babon ini calon pacek ini ya. Nah, jadi dari sebelah sini ada sekitar 5 pacek, calon pacek, dan 6 calon babon untuk menambah kelompok kedua babon kita. Tentu untuk babon nanti kita pilih pejantannya, paceknya untuk kita kawinkan. Nah, ini juga adalah belajar dari pengalaman sedulur ya. Kita belum ahlinya ya, tapi kita upayakan supaya ayam kita ini tumbuh sehat-sehat. Nih, ini adalah breeding angkatan kedua ya, beda setengah bulan dengan yang ini. Nih, ini calon pacek ini. Jadi kalau ini kita umbar semua, ini relatif akan ramai ya, dan akan ada saling patok mematok. Nah, ini udah minta jatah. Ini yang kemarin kita pindah, baru 1-2 hari ini kita pindah ke kandang pembesaran ya. Ini yang tadi pacek yang selalu mematok temannya yang 11. Nah, ini. Nah, artinya sedulur, proses pembesaran itu akan menentukan juga rasio waktu sama beban biaya yang akan kita tanggung. Dan ini relatif menjadi bahan pertimbangan bagi para pembudidaya, harus memberikan makanan apa ya. Jadi ramai sedulur masa pembesaran, dan memang sebaiknya supaya tidak menambah beban biaya yang cukup berkelanjutan, kita bisa panen atau jual di usia 1 bulan, 2 bulan, atau secepatnya ayam kita itu terjual untuk mendapatkan pendapatan buat kembali diputar dalam pengadaan pakan ya. Ini sharing sedulur, mungkin orang akan mengatakan saya sukses, tapi saya tidak tahu apakah ini calon pacek-pacek ini harus di training untuk menjadi pacek-pacek pelaga yang ampuh dan ya. Tapi ini relatif pacek kita juga akan banyak selain anakan. Nah, kira-kira demikian sedulur. Masa pembesaran akan dilanjutkan masa penjualan atau pemasaran ya. Tetapi tadi penjualan atau pemasaran tidak harus setelah ayam besar. Itu bisa dilakukan ketika ada pembeli atau ada pelanggan yang berminat mau membeli ayam kita yang usianya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ataupun usia-usia lanjutan. Kira-kira demikian sedulur. Ini calon pacek. Monggo berikan komentar Anda, kira-kira ini paceknya apakah memiliki postur ideal nantinya, dan kalau diberikan makanan apa supaya dia bobotnya dan juga tulangannya ya, ototnya itu kekar. Dan inilah belajar
belajar dari kesalahan dan belajar dari melakukan, dan kita pada akhirnya bisa menjadi praktisi atau orang yang berpengalaman di bidangnya. Dan ini kita proses berkelanjutan belajarnya sedulur. Salam sehat buat sedulur semuanya. Mohon maaf sharing ini hanya memperkuat motivasi saya untuk menata terus bagaimana supaya akumulasi proses belajar 1 tahun ini akan menjadikan rencana ini menjadi sebuah farming, ya, sebuah usaha berkelanjutan yang pada akhirnya memberikan pendapatan. Sehat selalu buat para sedulur dimanapun berada.